Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan UKK aplikasi pengelolaan laundry part 5. Di part 5 ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan fitur CRUD produk atau paket cucian, yang mana pada fitur ini hanya untuk role admin. Oke, langsung saja kita siapkan. Yang pertama text editor, dan yang kedua browser. Di browser kita siapkan dua tab, yaitu tab untuk aplikasi kita, dan yang kedua tab untuk PMA-nya ya, atau PHP My Admin. Untuk uji coba kita ini, untuk fitur CRUD produk, berarti untuk uji cobanya kita menggunakan akun admin. Untuk akun adminnya kita cek di tabel user, yang sebagai admin adalah Lala. Kita login sebagai Lala. Oke, selanjutnya kita buat tambahan navigasi untuk admin. Untuk menambah navigasinya berarti kita perlu memodifikasi menu nav yang hanya untuk admin. Berarti kita copy saja satu paket ini, kita paste, lalu kita ubah data targetnya menjadi paket manajemen paket, lalu di ID kita juga rubah jadi paket, datanya kita ganti data paket. Kita simpan, kita cek navigasinya sekarang sudah tambah satu, yaitu untuk manajemen paket. Selanjutnya kita copy salah satu file data, misalnya data outlets, kita akan simpan sebagai data paket. Oke, selanjutnya kita uji coba, kita refresh, lalu kita klik manajemen paket, link data. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan kebutuhan form dan tampilan datanya. Untuk itu kita perlu melihat kembali tabel paket. Kita cek strukturnya. Nah, di tabel paket ini terdapat 5 kolom dengan ID sebagai primary key dan auto increment. Jadi kita perlu menyiapkan 4 inputan, yaitu mulai ID outlet, jenis, nama paket, dan harga. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di tabel paket ini terdapat foreign key, yaitu ID outlet. Berarti nanti inputannya kita bisa menggunakan select option, yang optionnya
merujuk kepada tabel outlet untuk mengambil data ID-nya. Oke, langsung saja. Berarti kita sesuaikan formnya terlebih dahulu. Form tambah paket. Proses tambahnya kita ganti jadi proses tambah paket. Di sini kita sesuaikan. Sepertinya tidak ada select option di data outlet yang kita copy. Saya salin dari data pelanggan. Saya akan mengambil select optionnya. Saya taruh di awal. Di sini kita ganti menjadi outlet. Di sini kita ganti jadi ID outlet. Nah, optionnya ini nanti akan kita tampilkan data dari tabel outlet. Oleh karenanya, option ini kita bungkus menggunakan perulangan untuk menampilkan data ID outletnya. Kita buat PHP di sini. Seperti biasa, kita include-kan dulu koneksi.php, lalu kita membuat SQL menggunakan function MySQL query. Di dalamnya kita masukkan $koneksi dan SQL stringnya. Berhubung kita merujuk ke tabel outlet, berarti query-nya select bintang from outlet. Setelah itu kita buat perulangan, dan hati-hati di sini kurung tutupnya saya hapus, lalu saya tutup setelah option, supaya optionnya akan tampil secara dinamis menyesuaikan dengan data outlet. Kita simpan di variabel data MySQL fetch array dari $SQL. Nah, untuk optionnya ada dua data yang akan kita masukkan, yaitu data ID outlet dan judul outletnya. Kita cek kembali di tabel outlet. Berarti yang kita tampilkan adalah ID dan nama. ID sebagai value-nya, nama sebagai judul atau teks yang ditampilkan di option-nya. Jadi di value-nya kita tampilkan $data ID, sedangkan di teksnya ini, di teks yang ada di dalam option, kita tampilkan $data nama. Kira-kira seperti ini. Setelah ID outlet, di tabel paket terdapat kolom jenis, nama paket, dan harga. Jenis berhubung tipe datanya enum, berarti kita menggunakan select option lagi. Kita kopikan dari dari data pelanggan. Kita kopikan contohnya, lalu kita paste di sini. Kita ganti dengan jenis. Namanya jenis. Value-nya kita sesuaikan dengan enumnya. Kiloan kaos bed cover. Kiloan, di sini kiloan kaos, di sini juga kaos. Kita tambahkan optionnya bed cover, selimut, dan lain. Bed cover,
selimut lain. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya inputan untuk nama paket dan harga. Nama paket, masukkan nama paket, dan satu inputan lagi untuk harga. Kita kopikan saja. Harga, tipenya kita buat number, name-nya harga, masukkan placeholder-nya tidak perlu. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu untuk tampilan datanya, beri data outlet, kita rubah jadi data paket, kolomnya ID, lalu outletnya, setelah itu jenis, lalu nama, lalu harga. Berhubung tabel paket ini memerlukan koneksi dengan tabel outlet, maka untuk query-nya kita akan mencoba menggunakan query relasi dua tabel. Select bintang from tabel paket, TB outlet, where. Nah, where-nya di sini kita sambungkan foreign key yang ada di tabel paket dengan primary key yang ada di tabel outlet. Jadi where tb paket id outlet sama dengan tb outlet id, seperti ini. Sehingga kita bisa menampilkan kolom dari dua tabel yang sudah kita relasikan. Kolom pertama ID, kolom kedua misalnya saya menampilkan dari tabel outletnya itu bukan ID-nya, tapi yang saya tampilkan adalah namanya. Kolomnya adalah nama. Oke, kolomnya nama, ini maksudnya nama paket, nama outletnya. Lalu di sini jenis, di sini nama paket, yang terakhir harga. Kita cek lagi kolom-kolomnya. ID outlet, jenis, nama paket, dan harga. ID, nama outlet, jenis, nama paket, dan harga. Selanjutnya kita rubah link-linknya, hapus paket, edit paket. Kita simpan. Nah, sepertinya sudah. Mari kita uji coba. Kita refresh. Nah, ini ada bug ya. Sepertinya ada error di daerah sini. Ini saya salah di sini. Harusnya select bintang from TB outlet. Nah, kita simpan. Kita refresh. Hasilnya seperti ini. Nah, di selectnya outlet sudah mengambil data dari tabel outlet. Enum kita udah kita tentukan semuanya, namanya dan harganya. Selanjutnya kita buat file proses tambah paket. Kita save as saja dari salah satu proses tambah yang sudah kita buat.
Sekarang kita tentukan variabel-variabelnya. Variabel nama tadi ada ya, nama paket. Di sini juga nama paket. Lalu ID outlet, jenis, dan yang terakhir tadi harga. Kita simpan. Kita sesuaikan validasinya. ID outlet, lalu jenis, nama paket, dan dolar harga. Selanjutnya kita modifikasi query-nya, insert into tb paket, value-nya kita urutkan, ID outlet, jenis, nama paket, di sini ID outlet, jenis, nama paket, dan yang terakhir harga. Redirect-nya ke data paket. Nah, kira-kira seperti ini. Uji coba untuk penambahan datanya. Outletnya mawar 1, misalnya kaos. Nama paketnya paket kaos, harganya 10.000. Kita proses ya, dan berhasil tampil. Untuk ID-nya 1, outletnya mawar 1, jenis kaosnya, jenisnya kaos, nama paket kaos, dan lain-lain. Kita coba tambahkan lagi, jenisnya selimut. Kita buat paketnya paket selimut, harganya 20.000. Kita proses ya. Nah, kalau Anda perhatikan ID-nya ya, ID-nya di tabel paket sudah tepat, ID-nya 1, 2. Sedangkan ID yang tampil di tabel ternyata ID 1. Nah, ID 1 ini ternyata adalah ID-nya outlet. Karena kita tadi menampilkan datanya, data paketnya di tabel. Di sini rancu. Ya. Di sini rancu ID mana yang ingin kita tampilkan. Karena memang di tabel paket dan tabel outlet primary key-nya sama-sama dengan nama ID. Oleh karenanya kolom-kolom yang kita tampilkan kita spesifikasi. Berhubung tabel outlet yang kita ambil hanya namanya saja, untuk kolomnya kita modifikasi jadi seperti ini. Select tb paket dot bintang, ini membacanya berarti menampilkan semua kolom dari tabel paket, dan yang dari tabel outlet saya hanya menampilkan kolom nama. Nah, kira-kira seperti ini. Sehingga kolom ID ini dia akan membaca kolom ID-nya paket, bukan ID-nya outlet. Kita refresh. Ya, 1, 2. Kita lanjutkan untuk proses hapus data. Nah, untuk hapus paketnya kita simpan ulang salah satu proses hapus yang sudah pernah kita buat. Saya contohkan hapus outlet.
Nah, hapus outlet ini kita simpan sebagai hapus paket. Oke. Sama berarti tinggal merubah delete from tb paket where id-nya id. Redirect-nya ke data paket. Nah, kita simpan. Kita uji coba, refresh. Saya hapus. Oke, berhasil. Oke, kita lanjut ke edit paket. Nah, untuk edit paket ini sama, saya save as. Edit outletnya sebagai edit paket. Kita sesuaikan beberapa judul-judulnya ya. Form edit paket, proses edit paket. Berarti di sini select bintang from. Nah, berhubung sudah mulai bermain dua tabel, select bintang from tb outlet, tb. Oke, supaya urut ya. Kita balik tb paket, tb outlet, where tb paket dot id outlet sama dengan tb outlet dot id and tb paket dot id sama dengan $id. Nah, lalu kita modifikasi kolom yang ingin kita tampilkan. Nah, ini kita harus berhati-hati karena terdapat dua kolom yang identik, yang sama namanya, yaitu kolom ID. Nah, kalau mendapati relasi dua tabel dengan nama kolom yang sama, perlu kita buat alias supaya kedua kolom tersebut bisa kita panggil dan tidak bentrok satu sama lainnya. Yang jelas untuk tb paket kita tampilkan semua kolomnya. Nah, yang tb outlet kita tampilkan namanya dan ID-nya, tapi kita aliaskan. Kita tampilkan kolom ID outlet, kita aliaskan jadi ID outlet. Nah, seperti ini. Nah, komplitnya seperti ini untuk SQL-nya. Kita simpan. Berarti yang di sini tampil sudah tepat ID. Nah, di sini kita hapus saja semua. Kita kopikan dari form tambah ID paket. Mulai dari form group ini sampai ke harga. Kita copy. Kita kembali ke sini, kita paste. Nah, kita rapikan. Oke, untuk outletnya berarti kita tidak perlu lagi menampilkan untuk outletnya. Yang tadi kita tampilkan data outlet, ya. Berhubung di atas sudah memanggil koneksi, berarti yang ini tidak perlu. Oke, ini perlu. Nah, karena di atas sudah menggunakan $data, berarti yang bawah ini kita ganti, misalnya $data 2. Di sini juga 2. Di sini juga 2. Supaya variabelnya tidak
crash. Nah, kita isi yang mudah-mudah dulu, yang nama paket berarti value-nya kita isikan dengan $data nama paket, sedangkan untuk harga kita isikan dengan $data harga. Nah, seperti saat edit jenis kelamin pelanggan, kita melakukan hal yang sama untuk jenis paketnya ini. Anda boleh kopas ya dari data edit pelanggan. Nah, di sini set kita copy sampai selected. Nah, lalu kita paste di sini. Jika data jenis sama dengan kiloan, maka di selected gitu. Kita copy lagi, paste di sini, kita tinggal ganti sesuaikan dengan judul atau teks yang ada di optionnya. Bed cover, lalu di sini selimut, lalu di sini lain. Nah, tinggal kita modifikasi option outletnya ya. Hampir mirip dengan jenis, kita kopikan, paste di sini. Hanya saja di dalam logiknya ini, jika data jenis sama dengan $data2 ID, nah ini kita ganti jadi ID outlet, maka di select seperti itu. Jadi kita bandingkan antara kolom ID outlet yang didapat dari variabel data, kita bandingkan dengan ID yang didapatkan dari variabel data 2, seperti itu. Nah, coba kita lihat hasilnya, kita edit. Nah, ada error uncov MySQLi SQL exception unknown column tbl outlet ID, tidak dikenali kolom tbl outlet.id. Edit paket baris ke-17, kita cek baris 17 karena tidak ada kolom tbl, adanya kolom tb. Simpan. Oke ya, coba kita refresh. Nah, outletnya sudah menyesuaikan dengan ID outletnya, jenisnya pun sudah menyesuaikan dengan jenis, nama paketnya tampil, harganya tampil. Dan terakhir kita buat proses edit paketnya. Kita modifikasi proses edit outlet, kita simpan sebagai proses edit paket. Ini tadi sama dengan proses tambah paket ya, variabelnya. Saya copy saja, kita timpa saja, kurang 1 yaitu $id.
dolar pos ID. Nah, di sini kita sesuaikan validasinya di proses tambah paket. Kita copy saja if-nya, paste, redirect-nya ke data paket. Nah, query-nya sekarang update TB paket set ID outlet sama dengan ID outlet, jenis dolar jenis, nama paket dolar nama paket tambah 1, harga sama dengan dolar harga, where-nya ID sama dengan dolar ID. Kita simpan, kita refresh. Misalnya jenisnya bed cover, paketnya paket bed cover, harganya 50.000. Outletnya berhubung baru satu outlet, ya kita tidak bisa memilih yang lain. Kita klik proses. Nah, ID-nya 1, mawar 1, jenisnya tepat, namanya juga tepat, harganya tepat. Oke ya. Sehingga untuk CRUD paket sudah selesai dengan sempurna. Silakan dicoba. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.